Perkenalkan, nama saya Meriani dari program studi S1 PJJ Akuntansi. Untuk menurut tugas akhir ini, saya akan menjelaskan mengenai supply chain management atau e-supply. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pertama mengenai definisi supply chain menurut para ahli, kemudian gambar rantai persediaan sederhana atau simple supply chain, kemudian manajemen e-supply chain, aktivitas atau proses utama dalam ISCM, kemudian permasalahan dalam supply chain, solusi e-commerce untuk supply chain, dan kolaborasi perdagangan, serta contoh e-collaboration. Yang pertama yaitu definisi dari supply chain. Supply chain ini bukan hanya sekedar urutan kegiatan dari hulu ke hilir, tetapi merupakan sistem strategis yang kompleks dan saling terkait. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah, meminimalisir biaya, meningkatkan responsivitas terhadap pasar, dan pada akhirnya memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal. Nah, berikut saya jelaskan beberapa pengertian supply chain dari para ahli. Menurut Kopra dan Mendel, supply chain consists of a parties involved directly or indirectly in fulfilling a customer request. It includes not only the manufacturer and suppliers, but also transporters, warehouse, retailers, and customer themselves. Dan ada beberapa juga dari para ahli. Berikut adalah gambar rantai persediaan sederhana atau simple supply chains pada toys manufacturer process. Jadi dari raw material seperti oil refinery, plastik, atau paper company, pulp company, itu shipping kepada tools assembler atau manufacturer. Kemudian dilakukan packaging, kemudian shipping ke retailers, distribution, dan kemudian pada customer. Manajemen e-supply chain atau ISCM adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh proses manajemen rantai pasok, dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir kepada konsumen. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, kolaborasi, serta kecepatan aliran barang, informasi, dan uang secara digital antara pihak yang terlibat dalam supply chain. Aktivitas atau proses utama dalam ISCM adalah yang pertama adalah pengisian ulang persediaan atau replacement, kemudian ada e-procurement atau pemesanan elektronik, kemudian kolaborasi perencanaan, kemudian kolaborasi desain dan pengembangan produk, dan dilanjutkan dengan e-logistik atau logistik digital, dan perdagangan B2B dan supply web. Permasalahan dalam supply chain. Meskipun supply chain atau rantai pasok tersebut bertujuan untuk menciptakan aliran barang, informasi, dan uang secara efisien dari hulu ke hilir, namun dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat kinerjanya. Beberapa permasalahan umum dalam rantai pasok adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada rantai pasok yang terlalu panjang dan kompleks. Kemudian ada masalah kualitas material, ada tidak tersedianya infrastruktur logistik yang memadai, dan adanya permintaan pemesanan yang tidak konsisten atau demand uncertainty. Selanjutnya adalah solusi e-commerce untuk supply chain. E-commerce telah berevolusi manajemen rantai pasok dengan menghadirkan sistem yang lebih cepat, efisiensi, dan transparan. Solusi utamanya adalah yang pertama, order otomatis melalui internet, ADI, dan extranet yang mempercepat pemesanan dan mengurangi kesalahan. Yang kedua ada direct fulfillment, memungkinkan pemasok mengirim langsung ke pelanggan, mempercepat pengiriman, dan menekan biaya. Selanjutnya ada pembayaran elektronik atau e-payment, mempercepat siklus pembayaran dan memperkuat arus kas. Kemudian keempat ada manajemen persediaan efisien melalui sistem on demand, forecast real time, dan MRP. Kelima adalah kolaborasi supply chain untuk berbagai data dan perencanaan secara digital, meningkatkan fleksibilitas dan respon pasar. Dengan integritas e-commerce, supply chain menjadi lebih cepat, efisien, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Kemudian ada kolaborasi perdagangan. Penggunaan teknologi digital ini memungkinkan perusahaan berkolaborasi secara elektronik dalam merancang, merencanakan, dan mengembangkan produk atau layanan inovatif. Bukan sekedar jual beli, contohnya perusahaan bekerja sama dengan pemasok dalam mendesain produk. Keuntungannya itu meliputi pengurangan biaya, peningkatan pendapatan, dan hubungan pelanggan yang lebih baik. Kolaborasi tradisional terjadi di antara anggota-anggota supply chain, biasanya yang dekat satu dengan yang lainnya seperti manufaktur dan distributornya, atau distributornya dengan pedagangnya. Bahkan bila ada lebih banyak partner yang terlibat, fokusnya adalah meningkatkan informasi dan aliran produk di antara mereka. Dalam hal ini, setiap partner dapat berinteraksi dengan semua unsur dalam supply chain. Interaksinya dapat terjadi antara beberapa manufaktur dan distributor. Kolaborasi jaringan dapat berbeda-beda bentuk, tergantung pada industri yang dijalankan, produk, servis, volume arus informasi, dan lainnya.
Sedangkan untuk kolaborasi tradisional terjadi di antara anggota-anggota supply chain biasanya yang dekat satu dengan yang lainnya seperti manufaktur, distributornya atau distributor dan pedagangnya. Bahkan bila ada lebih banyak partner yang terlibat, fokusnya adalah peningkatan informasi dan aliran produk di antara mereka. Contoh dari collaboration adalah antara pedagang dan pemasok memfasilitasi berbagai informasi real-time, kolaborasi dalam pengadaan, serta perencanaan dan pengembangan produk secara efisien melalui sistem digital seperti ERP dan EDI. Proses bisnis menjadi otomatis, pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat, serta biaya operasional berkurang. Kolaborasi ini memperkuat rantai pasok, mempercepat inovasi, dan meningkatkan layanan kepada pelanggan dalam era transformasi digital. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.